Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Sarman Kitemang, rekan-rekan kepala desa seluruh Indonesia, baik yang tergabung dalam berbagai macam organisasi kepala desa maupun yang tidak tergabung, menyikapi pidato Kemendes di mana menegaskan tentang peraturan Presiden nomor 104 yang di situ di dalamnya memberi petunjuk bahwa dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai minimal adalah 40%, untuk penanganan COVID minimal 8%, dan untuk kegiatan perekonomian yang menunjang kegiatan ini adalah sekitar 20%, minimal 20%. Maka sisanya sekitar 32%. Nah, ini rekan-rekan Sarman Kitemang, rekan-rekan kepala desa di seluruh Indonesia. Banyak sekali kepala desa yang susah, yang bingung untuk memecahkan dari anggaran ini. Ya. Kebetulan ini sih tadi sudah kita lama mendengar ini, dalam arti sudah 1 bulan 2 bulan yang lalu. Kita bayangkan di tahun 2020 yang lalu, Perdes baru ditetapkan sudah ada peraturan baru, Perdes baru ditetapkan perubah baru ada peraturan baru lagi. Nah kalau ini mungkin ya hanya 1 kali, mudah-mudahan ya, tentang petunjuk itu tadi. Cuma di situ disebutkan kata minimal. Minimal berarti ini batas minimal. Bisa maksimal lebih. Lain kalau yang peraturan kemarin ya, kata-kata maksimal sekian persen. Kalau ini minimal, maka minimal yang sudah diberi petunjuk itu adalah 68%. Ya. Ini. Sedangkan Kemendes itu di berpidato kalau memang tidak ada, maka tidak apa-apa, tidak harus 40%, tidak bisa. Maaf Pak Menteri, kata bahasa minimal yaitu minimal. Ini bahasa yang Pak Menteri sampaikan kan pidato. Kecuali kalau Pak Kemendes membuat peraturan petunjuk yang baru ini, coba Pak Menteri berani enggak ini untuk bisa memberikan peraturan maksimal, coba. Nah, kalau maksimal bisa saja kan, setelah kita musyawarah dengan tokoh masyarakat, musyawarah dengan masyarakat, ditemukan kok ternyata hanya sekian persen warganya yang miskin atau sekian persen yang layak mendapatkan BLT, maka batas maksimal bisa tidak digunakan ya, bisa untuk yang lain. Tapi ini batas minimal, mau tidak mau ya minimal itu 40%. Maaf ya Pak Menteri, bukan berarti kita ini saling ngasuh kerawuh, juga saling memberikan masukan lah. Maka siapa yang tidak melaksanakan itu ya jelas kena peraturan hukum, kena pasal. Karena berbunyi di situ adalah minimal. Mau tidak mau ya minimalnya itu. Kalau maksimal ya mungkin bisa kita utak-atik di bawah itu. Tapi kalau batas minimal ya minimal, katakanlah 1 miliar dana desa dicairkan suatu desa, maka minimal berarti 400 juta minimal untuk BLT kan. Nah iya, bagaimanapun juga peraturan itu tidak bisa diceramai dengan hanya pidato. Kalau mau membatalkan peraturan itu ya dengan peraturan yang baru lagi ya, dengan batas maksimal mungkin bisa. Maaf Pak Menteri. Jadi saya kira kepada rekan-rekan kepala desa, rekan-rekan Sarman Kitemang, bahasa pidato tidak bisa untuk menjadi acuan, tapi kalau peraturannya tertulis bila itu karena tingkatannya peraturan presiden, otomatis tidak bisa digagalkan oleh keputusan menteri, harus dengan minimal peraturan yang sama ya, peraturan presiden yang barangkali kata-kata minimal diganti dengan maksimal. Kemudian perlu diketahui rekan-rekan Bapak Menteri bahwa dana desa ini kan hampir menjadi tumpuan ke semua kementerian ya.
dana desa ini hampir semuanya kementerian itu, maaf, ya bukan semua kementerian, tapi banyak kementerian yang menginstruksikan agar digunakan dana desa. Misalkan ya, dari kementerian yang mengurusi PKK, kita kan juga harus menganggarkan untuk PKK, ya kan? Yang ngurusi remaja kita juga Karang Taruna, harus bisa memikirkan Karang Taruna, menganggarkan. Kemudian untuk stunting, terutama ini stunting yang sedang digalakan, ya, stunting itu paling tidak itu hampir 5% kita yang 45% lah kita menganggarkan untuk kegiatan stunting ini, gitu. Ini kita harus pikir demikian ya, karena hampir semua kementerian ini kan membebankan kita kepada kementerian, kepada dana desa. Ya ada sih Menteri Hankam, otomatis ya tidak di sini. Tapi kan juga harus menganggarkan kita untuk Hansip Wanra, ya kan? Ini untuk kegiatan Hansip Wanra bagaimanapun juga. Nah ini, oleh karena itu barangkali kalau penyampaian saya ini barangkali tidak sesuai dengan pendapat Pak Menteri, ya kami mohon maaf. Tapi ini betul-betul harus ditelaah, diteliti betul-betul supaya memang kepala desa di saat akhir Desember ini seharusnya sudah menetapkan APBDes. Sampai dengan hari ini ternyata banyak sekali kepala desa, banyak pemerintah desa yang belum menetapkan APBDes karena bingung. Maaf, kalau kita hanya pidato gampang ya pidato, tapi prakteknya kan kita harus sesuai dengan peraturan. Ingat loh, musyawarah apapun, kesepakatan apapun tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Musyawarah desa mungkin dana desa yang untuk BLT cukup dengan 10%, tidak bisa. Jadi musyawarah mufakat apapun namanya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ini yang menjadi kunci. Maaf Pak Menteri ya. Jadi sekali lagi Bapak tetap kalau memang aturannya peraturan presiden itu menganggarkan 40% untuk BLT, mau tidak mau memang peraturannya demikian harus dilaksanakan. Untuk penanganan COVID minimal 8% ya harus dianggarkan 8%. Untuk kegiatan perekonomian yang 20% ya harus untuk demikian itu tadi. Tidak bisa tidak. Kalau maksimal, kalau ditambah malah boleh karena batas minimal. Misalkan satu desa untuk BLT minimal 40%, berarti 400 juta misalkan kalau 1 miliar. Maka untuk menganggarkan 600 juta boleh. Untuk menganggarkan 701 boleh, ya toh? Tapi kalau minimal berarti minimal 400 juta ke atas. Maaf nih. Jadi sekali lagi Bapak, apa yang disampaikan Pak Menteri ini juga memang bisa mempengaruhi pola pikir pada kita. Jangan sampai kita nanti terjebak pada musyawarah mufakat, tetapi musyawarah mufakat itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka secara otomatis batal. Otomatis tetap kita salah kalau kita mengadakan musyawarah mufakat, sekalipun yang datang seluruh masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kalau dikatakan satu lapang datang semua sepakat BLT hanya 10%, tetap tidak bisa. Oleh karena itu rekan-rekan Sarman Kidemang, apapun keputusan presiden yang sudah ada memang demikian apa adanya, mari kita laksanakan bersama. Cuma bagaimana kita bisa menghasilkan suatu hal-hal yang lebih positif lagi untuk masa ke depan. Hanya perlu diketahui bahwa dana yang masih sisa kurang lebih 32% ini sebenarnya masih banyak sekali untuk kegiatan yang lain. Jadi kemungkinan besar pembangunan itu hanya sekitar 10 sampai dengan 20% aja, enggak tahu. Mungkin tidak nyampe ya. Karena harus ngurusi stunting ini ya. Paling tidak 100 juta bisa ya. Ngurusi PKK ya toh, ngurusi pemuda, ngurusi Hansip Wanra dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan departemen yang lain yang membutuhkan dana desa. Itulah sedikit mengenai gambaran. Mari kita ikuti pidato Kemendes yang barangkali justru kita kadang-kadang menjadi bingung untuk bisa menanggapi pidato ini.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir saya ingin memberikan satu gambaran jelas kepada Bapak Kepala Desa yang kemarin agak kecewa dengan Perpres 104. Tidak usah kecewa. Perpres 104, 40% BLT itu hanya berjalan 1 tahun ini. Kalau COVID selesai kita akan kembali normal. Karena apa? Karena itu memang merujuk pada Undang-Undang Nomor 2. Yang undang-undang itu lahir karena kondisi COVID. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Kepala Desa nggak usah ragu-ragu, banyak yang khawatir. Kalau kita dipaksakan 40%, padahal warga desa miskin di desa kami tidak sampai membutuhkan anggaran sampai 40% dana desa. Kalau nanti saya paksakan, saya akan kena masalah hukum. Tidak akan ada masalah hukum. Yang penting tuntaskan masalah kemiskinan di desa yang betul-betul sesuai dengan data yang ada. Kalau toh tidak sampai 40%, ya udah pakai saja yang ada itu. Jadi tidak harus dipaksakan 40%. 40% itu adalah semangat Bapak Presiden, semangat pemerintah untuk menyelesaikan kemiskinan di desa, utamanya kemiskinan ekstrim. Dan saya yakin tidak ada satupun kepala desa yang tidak ingin kemiskinan di desanya hilang. Nah, oleh karena itu, manfaatkan betul momentum ini, karena momentum ini tidak akan terulang. Jadi mumpung ada momentum bagus, detailkan data tentang warga miskin, salurkan BLT dari dana desa sesuai dengan porsi yang ada. Kalau toh tidak sampai 40%, tidak apa-apa, jangan dipaksakan. Nah, itulah makanya bagi kami Perpres 104 tidak ada masalah apa-apa. Sementara yang 60% masih diberikan ruang yang cukup. Ketahanan pangan, nabati dan hewani 20% itu bisa dipakai apa saja, yang penting orientasinya ke sana. Contoh, bisa saja desa bangun gudang pangan dengan 20% itu. Silakan diambil keputusan di desa. Jadi tetap memberikan ruang yang cukup kepada desa. Sementara yang 8% sudah pengalaman kemarin. Nyatanya desa yang 8%-nya tidak terpakai karena desanya sehat, tidak ada COVID, menjadi normal kembali. Nah, itu artinya Bapak Ibu sekalian, para kepala desa, kebijakan Perpres 104 adalah betul-betul kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, warga masyarakat desa, utamanya warga masyarakat desa yang miskin, utamanya yang miskin ekstrim. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin tutup dengan pantun. Bulan puasa penuh dengan rahmat, setiap hari membawa nikmat. Untuk warga desa Geni Langit saya ucapkan selamat. Sudah punya BUMDes harus semangat. Itulah rekan-rekan pidato Kemendes. Bingung apa bingung? Kita di situ mengatakan jangan dipaksakan, nggak bisa. Yang namanya peraturan mau tidak mau ya itu. Sekalipun panjenengan kepala desa secara aklamasi musyawarah mufakat mementahkan peraturan itu secara sepihak, musyawarah di desanya tidak menurut peraturan Presiden nomor 101 karena musyawarah mufakat dana BLT cuma 10% atau cuma 20% atau untuk kegiatan itu dari perekonomian misalkan hanya 10%, tetap tidak bisa. Jadi mari pengalaman saya, saudara-saudara, bahwa musyawarah mufakat apapun bentuknya, bila hasil musyawarah mufakat, bila hasil rapat, hasil keputusan itu bertentangan atau tidak sesuai dengan keputusan peraturan yang di atasnya, maka otomatis batal, otomatis gagal. Ya, jadi rekan-rekan untuk hati-hati untuk menyikapi pidato Pak Menteri ini, jangan sampai kita nanti kena masalah juga. Bagaimanapun juga kita sudah lama ya mengerti tentang aturan ini. Jangan sampai kita salah nebak, salah memperkirakan sehingga kita mengadakan musyawarah. Kalau musyawarah itu tetap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka secara otomatis hasil musyawarah itu batal demi hukum. Oke rekan-rekan, demikian kira-kira penjelasan dari saya supaya kita saling mengerti, saling memahami, saling sumbangsih, saling memberikan pengalaman, sehingga kita nanti tidak terjebak pada suatu peraturan. Tetapi karena peraturan ini sudah diketok palu, sudah diputuskan oleh Presiden, maka mari
bisa tidak bisa kita laksanakan dengan semangat saja, dengan semangat. Cuma kita mesti hati-hati ya, bahwa uang ini sekali lagi harus digunakan sesuai dengan peraturan yang ada. Ya, mengenai yang 32% itu silakan ya. Kalau itu ada peraturan yang mengharuskan stunting, ya kita memang agak repot juga. Harus memberikan dana kegiatan PKK juga, ini yang repot. Bisa saja pembangunan nanti di tahun 2002 ini nanti kemungkinan dana desa untuk kegiatan pembangunan fisik mungkin antara 10 sampai dengan 20% ya, karena banyak kegiatan kemasyarakatan yang memang harus didanai dengan dana desa. Oke, demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.